Hai listener, balik lagi sama aku Wulan dan tentunya kita masih ngobrolin soal musik. Tentunya nggak akan bosen ya, karena setiap episode itu pasti aku nggak sendiri yang ngobrol sendiri ngalor ngidul itu enggak ya, karena aku pasti sama musisi-musisi keren gitu. Termasuk sekarang aku udah bareng Putu Maidea. Halo Mai, Halo Kak Ulan, gimana kabarnya sehat ya? sehat banget, aman. Cuman Aman, agak oke. mual dikit ini di Iya. kereta. Waduh, ini udah sampai mana nih? Ini udah sampai Jombang kayaknya. Oh, oke. Jadi listener main ini lagi posisinya lagi di perjalanan ya. Ceritanya lagi di kereta gitu Iya, mau ke Surabaya. Oke. Tadi startnya dari mana? betul. Satu dari Jakarta. Waduh, keren-keren. Ini kamu sendiri, Mai? Iya, udah sering kok kemana-mana Waduh, sendiri. give applause. Cewek-cewek mandiri. Terima Oke, oke, oke. kasih. Iya, Mai nanti kita bakal ngobrolin ya soal single kamu. Aku juga ngucapin congratulations myself. Akhirnya bisa kita nikmatin. Thank Aku bisa you. nikmatin, teman-teman bisa nikmatin. Nanti kita akan bahas ya ke sana. Oke, Ya, sebelumnya, Mai kita mungkin ke nanti ke perjalanan musik kamu ya. Tapi kalau Mai oke. sendiri ini dari Bali ya kamu ya? Jadi kalau Mai sendiri kan Tata orang Bali, Mama orang Surabaya. Terus Hmm. besarnya di Surabaya, lahirnya di Bali. Waduh, ini kayak jalan-jalan ya hidupnya. Surabaya, Bali, Jakarta. Iya, gitu Oke, terus gitu capek. kan. Berarti ada Tapi saya waktunya kayak seminggu kamu di Jakarta, seminggu ke Surabaya, seminggu ke Bali. Gimana itu ngaturnya tuh? eh, sempat kayak gitu juga sih. Cuman Eh, gak apa-apa sih anak keliling-keliling Mai suka. Soalnya eh, waktu eh, Mai di Surabaya kan nggak boleh keluar-keluar sama mama. Nah pas udah besar boleh. Jadi eh, seneng. iya. Ya hitung-hitung jalan-jalan ya, karena nggak semua orang dapat Mm, kesempatan kayak gitu, Mai. betul. Oke. BTW, kucing yang nemu di studio waktu itu gimana kabarnya? Jadi kamu bawa pulang atau gimana tuh? Enggak lah, nggak jadi aku bawa pulang. Kucing aku di rumah udah ada dua kak. Itu kucing Oh. Persia, Persia medium gitu dua. Mm-mm, mm-mm. Terus aku bawa satu lagi banyak loh. Itu gimana sih? Maksudnya kucing kantor atau kucing yang emang sering ke kantor atau gimana sih? Kemarin lagi latihan dia di studio terus di situ ada kucing terus aku Mm-mm. kalau sama kucing kan suka terus aku gendong-gendong gitu ya udah gitu. Oh alah, iya iya iya. Emang aku mikir kan itu. Nah, terus Gitu. gimana mau dibawa pulang berarti banyak dong kucingnya di rumah. Oke deh kalau gitu. Termasuk Enggak. Mai, termasuk Mai ini juga suka lukis ya? Iya, Eh, suka. berarti emang di waktu luangnya apa ya? Buat killing time kamu itu ngelukis itu. Iya. Untuk tulis sebenarnya dulu waktu SMP itu Mm-mm. pernah menang lomba lukis topeng se Jawa Timur juga. Oh, sering oke menang oke. sering menang lomba lukis juga waktu SMA. Cuman waktu itu mau milih kayak dari musik apa seni seni lukis aja ya. Terus akhirnya kayak dari guru BK nyaranin Hmm. dua-duanya aja. Cuman kalau misalnya Tuhan ngasih arahan pasti udah dapat Mm-mm. gitu. Oh, oke oke oke. Wah, pernah melukis topeng sampai juara. Fun fact banget nih. Iya, Itu apa? SMP, SMP, SMA? itu waktu SMP 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 SMP. juara tiga waktu itu Waduh, oke oke oke. seprovinsi. Wih, seprovinsi. Naik ke nasional dong. eh Waktu itu nggak sampai nasional sih. Pokoknya provinsi baru provinsi aja. Kalau Mm-mm. nasional belum sampai yang Oh, seluruh Indonesia. oke. Tapi sekarang kegiatan melukis itu juga masih tetap ya di tengah-tengah kamu sibuk nyanyi ya?
Ya, aku masih sering ngelukis-ngelukis juga. Kemarin Hmm. sempat sempat ngelukis laut gitu. Cuman ya aku kadang nggak kayak nggak pede gitu sama lukisanku sendiri. Dah, kenapa? Kenapa, Mai? Karena kayak insecure aja orang-orang yang seumur aku bahkan aku udah bagus-bagus banget. Hmm. Iya, sorry, sorry, Mai, suaranya Cuman, keputus-putus. Gimana, gimana, gimana? Halo, halo. halo, Nah, sorry, sorry, sorry. iya. Udah, Oke, ini udah mulai stabil lagi. aku ada, Kenapa tuh? oke, Kenapa? oke. Aku kadang kalau lihat teman-teman yang ada umurnya yang di bawahku banyak juga yang jauh bagus. Jadi kayak insecure gitu. Aku kayak Hmm. gini baru lukisnya baru gitu gitu. Kadang kayak gitu. Iya, Cuman iya. teman-teman juga pada bilang lukisanku Hmm. bagus. Cuman kayak aku salah insecure. Aduh, ya kan bukan berarti mungkin kalau yang di bawah kamu mulainya lebih awal kali ya, tapi kan daripada terlambat mending ya sekarang kan, ya kan? Daripada makin Iya terlambat sih. Kayak belajarnya. Mm-mm. soalnya di seni itu aku suka semuanya kayak ngelukis itu aku bisa aku suka Mm. juga sinematografi Oh, fotografi art oh fotografi aku iya. suka juga ya, Mm-mm. fotografi pernah menang lomba juga jadi kayak Eh, banyak juga yang di seni itu yang mm. aku suka jadi bingung kalau aku fokusin semuanya. Iya, orang kalau udah apa ya, udah seneng sama seni itu kayak aduh, udah kayak rumah gitu kan jatuhnya ya. Apa-apa itu dikerjainnya itu jadi pakai rasa gitu. Kadang nggak kerasa gitu. Kamu Iya, nyanyi iya, ngelukis iya, sinematografi iya, semua dikerjain jadinya. jadi semuanya. Oke, ya. Tapi kalau dari karir musik kamu ya, kamu kan juga sempat ikutan X Factor ya waktu itu. Tapi kalau awal Iya, banget kamu apa ya jatuh cinta sama musik sampai akhirnya kamu ikutan X Factor dan mutusin buat oke aku mau serius nih di musik sampai akhirnya rilis Myself ini tuh gimana ceritanya, Mai? sama masa itu sendiri dan untuk expected terus Mm-mm. habis itu ada ikut expected aku sebenarnya iseng aja ikut expected ngerasa kayak kayak nggak apa ya kayak nggak kompeten gitu sih masih kayak aku harus masih belajar lagi Oke. terus habis masa kayak ini aku foto dulu buat story gitu Oh, oke, siap, terus siap. terus habis itu eh waktu itu juga karena terdorong sama orang tua lagi musim COVID Mhm, lagi mhm. dua-duanya lagi sakit di rumah sakit terus aku kayak bilang ma ini lagi ikut X-Factor doain ya gitu terus mereka kayak tiba-tiba langsung cepet sembuh gitu waktu di rumah sakit jadi kayak Obatnya berarti ya. iya langsung kayak bersemangat gitu terus pas dikasih tahu ini lagi lulus X-Factor gitu terus habis itu mama sama papa langsung langsung sembuh COVID-nya Eh, gitu. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Itu kalau dari awalnya kamu masuk X Factor. Berarti itu event besar pertama kamu ya? Sebelumnya udah pernah ikut Indonesia Idol, cuman waktu itu Oh, main lagi nggak bisa jaga jaga suara, maksudnya kayak nggak bisa mm. jaga stamina gitu kan. Kemudian suaranya jadi nggak stabil, kayak nggak tahu Oke. lah gimana harus tempur di ajang pencarian bakat itu harus persiapannya kayak gimana nggak tahu apa-apa. Nah itu terus Mm. jadi kayak gagal gitu sih. Oke. Tapi bukan berarti terus kamu akhirnya di situ udah selesai ya. Buktinya kamu masih ikut X Factor, bahkan kamu masih sempat rilis single ini gitu. Ah, keren, keren, keren. Oke. Iya, Tapi kalau di awal dulu, Mai, kamu ngerti nyanyi dan kamu seneng nyanyi itu umur berapa, Mai? Mas seneng nyanyi sebenarnya dari dari umur 5 tahun ya Hmm, cita-cita oke. gitu. Lagu pertama ya? Terus terus ya papa kan suka gitar. Papa dulu Mm. band juga musik juga. Oh, iya, iya, Cuman, iya. cuman papa nggak bisa nyanyi, cuman gitar aja.
Terus Eh, gitarin Mai waktu kecil, terus tahu ya Mai kayaknya bisa ya itu dari pas saya cicak-cicak di dinding dinaikin nadanya dari C misalnya C ke D gitu ya. Itu Mai gak salah ngikutin oh, oke. G-nya gitu. Mm, mm, mm. Oh, secara nggak langsung berarti papa itu orang pertama apa ya? Coach kamu pertama gitu. Iya sampai sampai sekarang. Mm, mm, mm. Oh, oke oke menarik menarik. Berarti di karir musik kamu ini dari keluarga pun juga Hah? support Maya. Ya? Kuat banget, Mhm. kuat banget ke Mai sampai sekarang pun juga. Kuat Hmm, banget. oke. Ah, ini juga sebenarnya apa ya satu hal yang patut banget disyukuri untuk Mai gitu karena kan nggak semua orang itu seberuntung kita ketemu circle yang support kita gitu loh. Apalagi ini kan keluarga orang tua lah gitu yang wah butuh banget sih restunya dan itu dapet. Oke, Mai. Iya betul. Nah, ini single pertama kamu itu, ini kan single kedua ya, Mai ya? Berarti Ya sing, tinggal kedua. Mm-mm. Nah, single perdana kamu itu judulnya Semesta Belum Terima. Itu jaraknya jauh nggak sama single kedua ini rilisnya? Jaraknya lumayan lumayan jauh sih. Mhm. Soalnya juga harus apa ya? Proses untuk bikin lagunya sih sama, cuman kayak di record juga banyak artisnya, jadi harus gantian dulu. Terus juga Hmm. apa ya? Saling support kan kalau di hit kan ada Kalini, ada Kamet Oh gitu. ya. Dan Mhm. jadinya kayak lumayan jauh sih jaraknya. Terus juga Mai juga ada kesibukan lain, Mai sempat mau lanjut kuliah juga waktu itu. Jadi kayak Hmm. kepotong dikit. Oh, oke. Ya, sebagian perjalanan lah ya, Mai. Buat rilis Iya, lagu. Oke, nah sampai akhirnya kamu rilis lagu ini. Nah, lagu Myself ya, itu kan sebenarnya lagu soal refleksi diri ya, insecurity gitu-gitu. Nah, iya. kalau dari kamu sendiri, kenapa sih waktu itu akhirnya kamu milih, oke, aku mau rilis lagu ini? Waktu itu apa pertimbangannya, Mai? Jadi sebenarnya untuk lagu ini sendiri aku bikin itu setelah pulang dari X Factor Indonesia. Itu aku pulang terus aku stres waktu itu karena pulang gak jadi juara. Pastinya Oke. kecewa sama diriku sendiri. Jadinya ya aku bikin lagu itu untuk nyemangatin diriku sendiri. Itu kayak itu bilang oke, and then bisa baju negara. Ketahuan ini udah sampai mana? Nah, terus abis itu apa ya? Waktu itu lagu itu sebenarnya Mai juga bikin banyak banyak lagu, ada bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris sih cuman kebanyakan. Terus Kak Sefri A&R Hit Record lebih milih lagu Myself ini. Sebenarnya ada lagu dari Om Pai Burman juga, cuman akhirnya nggak tahu kenapa Tuhan milihnya ini Myself. Oke, emang ya berarti udah pilihan pilihan semesta ya untuk membawakan Betul myself. ya, ya Oke. semesta. Nah, ini kalau dari Maya sendiri, ini kan lagu tentang insecurity gitu ya, kayak refleksi diri gitu. Nah, sebenarnya pesan apa sih Maya Hmm. yang pengen banget kamu sampaikan buat listener yang dengerin lagu kamu? Sebenarnya dari lagu aku itu kan kayak lebih apa ya? Aku tuh nggak suka ngerasa sendirian, tapi Mm-mm. kalau ada orang pun ketika mereka lebih care daripada Mm. diriku sendiri ke care ke diriku sendiri, malah lebih nggak suka karena yang harus care ke diriku itu diriku, nggak boleh orang lain. Karena kalau kayak gitu tuh aku makin insecure, kok orang ini lebih care daripada diriku sendiri, ini ngapain sih gitu. Jadi kayak lebih ke insecure juga ke orang-orang yang merasa nggak punya teman. Maksudnya intinya dari semua lagu ini tuh aku pengen ngambil semua rasa insecure dari orang-orang yang seumuran aku Mm. untuk nunjukin bahwa semua orang mau kayak apa pasti ada aja masalah. Cuman gimana mereka ngadepin masalah itu untuk selalu terlihat happy supaya orang-orang di sekitarnya nggak ngerasa
nggak ngerasa itu hal negatif gitu. Kita Mm, kita kerja misalnya karena aku lagi bad mood, terus mm. akhirnya semuanya jadi kena bad mood kan. Ya, Jadi ya. aku pengen nambah kayak nggak apa-apa insecure, nggak apa-apa marah, nggak apa-apa sedih, asal cukupnya, sedih Mm. cukupnya, senang cukupnya gitu loh dari masa itu sebenarnya. Oh, oke, oke. Nah, ini menarik nih ya. Kan kamu berarti kayak ngajarin ya jadi orang itu intinya apapun yang mau diekspresikan ya oke silakan, tapi secukupnya dan bersyukur gitu ya. Ngingetin lagi Iya, buat iya, bersyukur gitu. Nah, iya karena tapi Mai di luar sana itu apa ya? Buat kita serialize itu, serialize kamu itu wah susah loh, termasuk aku makanya kayak itu di titik itu susah gitu. Kamu gimana waktu itu sampai akhirnya kamu bisa apa ya, senerima ini gitu loh, senerima ini tentang keadaan, tentang kamu sendiri. Gimana tuh? kalau dari prinsip aku sendiri sebenarnya bahagia itu adalah kemampuan mau mau keadaannya seperti apapun, Hmm. itu nggak bisa mempengaruhi kebahagiaan kita karena kendalinya, kontrolnya itu di diri kita sendiri mau Benar. menikmati keadaan yang ada saat ini. Karena kalau dilihat manusia mau sekaya apapun, mau sekurang apapun, pasti akan ngerasa ada aja yang kurang gitu. Iya Pasti lagi. ada yang kurang aja ngerasa udah cukup, Mm-mm. yang lebih itu ngerasa masih kurang. Kadang itu ada manusia yang seperti itu kan. Jadi kayak ya udah bersyukur aja apa yang ada, karena bahagia itu bukan karena keadaan tapi Mm-mm. kemampuan untuk Benar. bisa bersyukur terus menerus. Karena Mm. kalau misalnya manusia kayak selalu fokus sama kekurangannya, dia nggak akan pernah bisa bahagia sama hidupnya Iya, dan benar. nggak akan bisa menikmati kehidupan. Jadi Ah, bahagia kehidupan ini tergantung diri kita sendiri gitu sih oke. kalau dari prinsipnya. Tapi pernah gak sih, Mai mungkin ada di suatu titik itu, karena kalau di luar sana mungkin ya buat listener juga mungkin yang lagi dengerin itu pernah di masa dia itu ada compare gitu loh sama orang lain atau bahkan sama temen deket deh kayak wah dia udah eh, bisa dapat ini gitu loh di umur yang segini gitu, sedangkan aku masih yang sampai titik ini gitu. Akhirnya di situ compare ada insecure, rasa insecure itu akhirnya muncul gitu Benar, loh. Nah, kamu pernah betul. nggak di titik itu pernah nggak, Mai? Aku waktu SMA sih sering kayak gitu, jadi ngerasa Nah, iri sama teman-teman yang lain. Cuman aku mhm. mikirnya kayak setiap orang beda-beda gitu. Iya, iya. Misalnya Mm. aku mulai musik itu, belajar musik gagal berkali-kali dari ajang itu, udah Mm, mm, dari TK sih. Maksudnya dari SMP aku coba-coba musik. Yang lain-lainnya udah sampai dari TK, udah les musik, dan waktu itu aku nggak sampai les musik. Jadi kayak ya nggak masalah, setiap orang mm. beda-beda, dan aku nggak harus bedain diriku sama orang lain, tapi bedain diriku sama yang sebelumnya dengan versi Oh, diriku sendiri. yes. Jadi Setuju, jadi setuju. jadi apa ya, musuhku, rivalku adalah diriku sendiri di masa lalu. Oke, nah ini yang bener ya, perbandingan itu sama diri sendiri gitu loh. Kayak mungkin 5 tahun yang lalu Iya aku benar. belum kayak gini gitu ya. Oke, 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 dapat dapat Ya, poinnya. Nah, ini wah kebetulan ini aku juga sempat ngutip kata-kata kamu. Aku suka banget sama kata-kata ini. Kamu pernah ngomong, apapun masalah yang ada di diri kita yang bisa menolong, apapun masalah yang ada diri kita, ya kita yang bisa menolongnya dan menyelesaikannya. iya, Jadi kuncinya bersyukur. Wah, iya mantap, benar, mantap, mantap. kayak gitu. Itu udah jadi prinsip gitu ya. Iya benar, udah apapun yang ada di diri kita sekarang ini, orang banyak yang pengen jadi kita gitu, dan kita, orang-orang lain itu juga kadang nggak ngerasa kalau kita ingin jadi mereka. Jadi ya apapun yang ada di diri kita tetap selalu bersyukur gitu sih. Oke, kita potong nanti bikin konten ya. Oke, Emang kita balik Oke, lagi sama single kamu ya, yang Myself ya. Ternyata di balik itu semua juga banyak mungkin oke. value-value yang teman-teman listener dengerin sekarang ini yang bisa dapetin gitu dari lagu Myself ini. Nah, kalau dari pembuatannya sendiri di sini ini unik ya. Waktu record kamu sempat ganti lirik. Nah, itu gimana ceritanya? Ada apa tuh, Mai? Iya, jadi waktu recording itu sebenarnya
Mai udah bikin lirik, cuma Mm-mm. ada lirik yang grammarnya tuh kurang tepat. Kemudian kakak Oh. nggak mau ganti, kan ini Mai bikin sendiri kan. Ya, tapi Mm-mm. maksudnya sempet tanya teman-teman juga yang udah jago grammar ya, bahasa Inggris bisa, Oke. cuman untuk grammar Mai kayak masih belum belum jago banget. Jadi kayak akhirnya nanya ke Kak Kamga, terus Kak Kamga akhirnya benerin kata-kata hampir kayak semua sih. Kayak semua sih, maksudnya kayak 80% lah. Tapi Mm-mm. intinya sama, inti lagunya sama. Itu jadi kayak Oke. panik banget. Kakak gue ini diganti. Iya, ini ganti mah. Ini cringe banget semua ini. Ini harus ganti aja gitu. Iya, Ya. makanya aku juga mikir, nah terus gimana ini? Maksudnya Mai record tapi ganti liriknya itu. Tapi Sebenernya tetap dikit ada aja pola. sih. Hmm. Dikit kayak misal kayak lagu aslinya kan I hate that I was here alone. Dulu sebelumnya I hate when I was here alone. Jadi kayak cuman that sama dan itu diganti Hmm. karena grammarnya salah. Kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti nggak sampai kalimatnya ya, cuman beberapa kata doang gitu sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, tapi kalau dari lagu kedua kamu ini, ada nggak sih part apa ya, yang mungkin challenge banget buat kamu, Mai? Challenge-nya adalah memasarkan lagu ini ke orang-orang Indonesia itu sih. Soalnya sempat kayak aku ngerasa kayak lagu kayak gini orang Indonesia suka nggak sih? Kan sekarang pasar Indonesia lagi yang koplo ya. Oh Ini iya lagu lagi. dangdut susah banget. Aku nggak bisa cengkoknya tuh. Jadi kayak ya itu jadi tantangan label Hmm. aku dan agregator aku, kit lagu Hmm. buat masarin aku. Ya kalau berhasil berarti emang rezeki. Tapi kalau emang belum rezeki tuh mau kayak apa aja pasti Iya, ada aja bener. halangannya. Iya, iya. Kadang-kadang sesuatu yang kita kejar banget tuh malah gak dapet loh. Iya kan? Iya, jadi makanya ya udahlah ya Tuhan, apapun yang udah Tuhan rencanakan ngikut aja lah. Udah, ikut Pak Tuhan. Iya. Jadi kayak ya udah usaha maksimal apapun ya udah deh nanti apa kata Tuhan ya gitu kali ya. Hmm, betul betul. Ya, Oke. hasilnya Mai, tuh bonus gimana? Sorry. ya, hasil hasil tuh bonus. Yang penting aku udah berkarya. Iya, bener. Karena namanya karya tuh pasti bisa dikenang gitu loh. Iya nggak sih? Kayak pasti orang-orang akan mengenangnya Iya, gitu. Itu gampang banget dikenang banyak orang. betul. Oke. Mai, kita lanjut ke MV ya. Di MV ini kan kamu juga butuh beberapa hari doang ya buat ngekonsep sampai akhirnya selesai. Beberapa hari doang. Ini berapa hari sih, Mai? Ya, itu aduh. Jadi kan rilisnya dua tanggal berapa ya rilisnya kemarin tanggal dua sekian 20 sekian. Nah Eh, itu hamin hamin lima hamin lima itu take video. Jadi Kak Timothy yang bikin video itu kayak bisa bisa ini diprioritasin nanti bisa cepat jadi pokoknya. Jadi kayak agak panik gitu sih, tapi kan aku nggak ikut bikin MV-nya ya, jadi kayak eh, pokoknya ikut acting aja pokoknya, iya. nanyain Kak gimana sampai enggak gitu, udah gitu aja sih. Jadi makanya rilis di digital dulu, baru Heeh. baru rilis yang MV-nya minggu depan. Oh, oke. Tapi kalau secara konsep itu dari mana, Mai? Itu ide dari kamu atau mungkin ada tim sendiri gitu? Terus kalau konsep dari aku ada hampir mirip-mirip juga, cuman dekat itu kayak sekolah gitu. Kemarin Kak Mm-mm. Timothy karena kayaknya nggak cukup dalam butuhnya, jadinya pakai yang lebih simpel untuk jadi performer dan yang ngelihat performer. Jadi aku jadi dua-duanya, jadi ngelihat diriku sendiri di atas panggung. Oh, oke, 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 oke. Iya, Kayak terus gitu. kalau kita ke artwork ya, ini artworknya juga, wah ya, animasi perempuan. Ini perempuan yang posisi tidur gitu kan, terus rambutnya ada Iya, motif kupu-kupu gitu. Itu ada makna apa sih di balik itu semua, Mai? Ceritain dong. dari artworknya tuh
sebenarnya dari siapa ya namanya, aduh lupa lagi. Garis Edelweiss yang gambar itu. Oke. Aku senang banget dari awal juga. Garis Edelweiss juga yang gambar artwork yang sebelumnya semesta belum terima. Untuk dari Oh. artworknya sendiri tuh sebenarnya itu mah ada photoshootnya, cuman terus dari label dan juga agregator Mhm. pinginnya Mai itu pakai artbook aja biar konsisten Mhm. dari single pertama sampai kedua, jadinya ngikutin dari photoshoot. Nah photoshootnya sendiri Mai eh, sama kayak ngambang di air gitu juga dengan rambut yang Mhm. bertebaran kemana-mana. Itu lebih kayak Mhm. aku pingin di situ tuh kelihatan kayak orang yang pasrah aja gitu, pasrah, sedih, pingin Oke. sendirian, tapi dia nggak sendirian karena ada kupu-kupu itu anggapannya entah itu rezeki kebaikan di selalu dikelilingin orang, Mhm. rezeki rezeki apalagi lah, pokoknya kan banyak kayak rezeki itu Mhm. banyak bentuknya gitu sih. Mhm. Oh, wow. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau dari artwork-nya ya. Nah, tapi kalau ini kan udah rilis ya, kita udah bisa nikmatin myself. Dalam waktu dekat ini Hmm. deh, atau mungkin rencana ke depan yang agak jauh gitu, udah ada apa nih? Bocoran dikit lah, Mai. Kalau bocoran ke depannya sih pasti rilis lagu lagi, tapi belum Hmm. tahu lagunya tuh mau ciptaan mau lagi atau orang lain, tapi yang jelas semoga semoga bisa aja lebih baik itu Amin, sih Kak. amin, amin, amin. Berarti sekarang juga yang pasti masih fokus lah ya buat promo-promo single kedua ini ya. Betul. Oke. Oh iya, kamu kan juga nulis ya. Tadi kita belum bahas tuh nulis lagu. Kamu kalau dari nulis lagu Oh iya. sendiri itu biasanya gimana, Mai? Itu emang udah kayak jadi deadline kamu setiap harinya atau gimana? Apalagi kan cari inspirasi juga kan ya pastinya. Sebenarnya ya nulis lagu tuh susah banget. Aku terus perlu ngalamin struggle dulu, Hmm? ngalamin sedih, ngalamin stres dulu, baru bisa nulis lagu. Kalau nggak ngalamin sesuatu kayak cuman mengada-ngada gitu, aku masih kesulitan untuk nulis lagu. Jadi semua lagu yang aku tulis itu berdasarkan pengalamanku semua dari Oke. 15 lagu yang udah aku kirim ke Kak Sefri. Hmm, wow, Gitu. berarti, wah ini berarti perjalanan, bisa dikatakan itu kayak apa ya, dokumentasi perjalanan hidup seorang Maidea ya. Benar-benar. Jadi Iya. ya ya gitu deh. Oke deh, intinya apapun nanti yang jadi karya-karya kamu, semoga dilancarkan ya semua perjalanannya. Amin. Amin, amin. Oke, nah Ya, ini ya. buat listener ya, sekarang ini lagi dengerin obrolan kita dari tadi kita ngomongin myself gitu. Nah, buat yang kepo nih, mau dengerin, mau lihat MV-nya juga di mana nih, Mai? Kenapa? Kenapa? Oke, ini kan dari tadi kan kita ngomongin myself ya, ngomongin single Oh, kamu ini yang oke. baru. Nah, mungkin buat listener kepo gitu, kayak gimana sih Oh, kepo lagunya, ya ya. gimana sih MV-nya gitu. Bisa ditonton di mana? Bisa dengerin di mana? Masa masa bisa didengarin semua platform musik kesayangan kalian, dan bisa dicek MV-nya di YouTube juga untuk makin merasakan rasanya Mas Af itu, karena pasti butuh visual juga untuk mendalami kan. Jadi YouTube Putu Maidea, uh, terus juga ya itu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan selalu request ke semua radio. Oke, mantap, mantap. Oke deh, kalau gitu sukses terus, My Dea. Thank you buat waktunya ya kali ini. Semoga nanti kalau Ya, kamu udah di Surabaya, bisa lah ya main-main ke Malang. Kita bakal nungguin kamu. Kita ngobrol langsung ya. ya terima kasih Kak Wulan, semoga kita ketemu ya. Oke, thank you juga buat listener yang udah Ya, dengerin obrolan aku sama My Dea. Jangan lupa intinya dengerin lagu Myself ya dari My maaf, Dea. ya itu mas. Dan jangan lupa buat lihat MV-nya. Oke, thank you semuanya. Bye. Oke, dadah.